Abad yang lalu, Norman yang tinggal di tanah Ukraina dan mengalami penindasan berat oleh Rusia, menulis di buku catatan gereja mereka, "Tuhan, perkuat kekuasaan Ottoman agar mereka datang dan menyelamatkan kami, memberi kami kebebasan beragama, dan memastikan keamanan jiwa dan harta benda kami." Amin. Tentu saja, tidak mudah untuk memerintah puluhan bangsa yang berbeda di tiga benua. Namun, Kesultanan Ottoman berhasil melakukannya selama ratusan tahun. Salah satu alasan terpenting dari keberhasilan ini adalah karena Ottoman tidak memaksakan bahasa mereka sendiri kepada orang lain, menghormati berbagai agama dan kepercayaan, dan menganggap semua orang setara di hadapan hukum. Dalam Kesultanan Ottoman, konsep keadilan begitu kuat sehingga seorang budak yang menggugat Sultan Mehmed II di pengadilan bahkan dapat menyebabkan kadi, hakim, paduka dihukum mati. Setelah Konstantinopel jatuh pada tahun 1453, ibu kota menjadi Istanbul. Di Kesultanan Ottoman, Sultan Mehmed II mengeluarkan sebuah dekret yang meminta orang-orang untuk mengajukan pertanyaan berikut. Anda tidak akan mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan Allah kepada Anda, seperti agama Anda, apakah Anda sholat, atau apakah Anda berpuasa. Anda akan mengajukan pertanyaan yang akan diajukan hamba kepada hamba, seperti apakah Anda lapar, apa yang Anda butuhkan, atau apakah Anda memiliki masalah. Bahkan di zaman sekarang, hanya sedikit orang yang dapat memahami makna halus dari dekret Sultan Mehmed II ini. Dekret ini menunjukkan bahwa Sultan Mehmed II adalah seorang pemimpin yang berwawasan luas dan visioner. Pandangan Kesultanan Ottoman tentang keadilan adalah nilai yang dapat ditiru di masa kini. Keadilan selalu menjadi konsep penting dimanapun dan kapanpun. Keadilan harus ditegakkan agar orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Dekret yang dikeluarkan 602 tahun yang lalu ini menunjukkan bahwa Sultan Mehmed II adalah seorang pemimpin yang berwawasan luas dan visioner. Muhammad Al-Fatih juga memberi izin kepada banyak seniman, ilmuwan, dan masyarakat untuk terus tinggal di Istanbul. Salah satu dari mereka adalah arsitek Atik Sinan yang menulis sebuah buku tentang kenaikan dan kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah. Atik Sinan memainkan peran penting dalam rekonstruksi Istanbul dan menjalin persahabatan dengan Muhammad Al-Fatih. Namun, kekaguman Muhammad Al-Fatih terhadap Masjid Hagia Sophia mendorongnya untuk menginginkan pembangunan sebuah masjid yang lebih megah. Untuk tujuan ini, dia menugaskan arsitek Atik Sinan. Atik Sinan turut serta dalam pembangunan Masjid Fatih dan, tanpa sepengetahuan Muhammad Al-Fatih, memendekkan pilar-pilar agar lebih tahan gempa. Ketika Muhammad Al-Fatih melihat bahwa masjid tersebut lebih kecil dari yang diharapkan, dia marah dan memerintahkan agar tangan Atik Sinan dipotong. Muhammad Al-Fatih berbicara kepada arsitek Atik Sinan dengan kata-kata berikut, "Saya memerintahkan Anda untuk membangun masjid yang lebih besar dari Masjid Hagia Sophia, tetapi Anda tidak mematuhi perintah saya dan membuat masjid ini lebih kecil dengan memendekkan tiang-tiangnya." Apa hukuman untuk ini? Arsitek Atik Sinan mengatakan hal berikut dalam pembelaannya, "Sultan, tanah Istanbul sangat lunak dan tidak dapat menahan gempa. Karena alasan ini, saya memotong tiang-tiang untuk mengurangi beban masjid. Jika tidak, masjid bisa runtuh saat terjadi gempa bumi." Arsitek Atik Sinan merasa tangan-tangannya dipotong tanpa alasan, mengadukan Muhammad Al-Fatih kepada Hakim Uskudar, Hizir Bey. Persidangan ditangani oleh Hizir Bey. Hakim Hizir Bey memutuskan bahwa tindakan Muhammad Al-Fatih melanggar hukum syariat dan menghukum Atik Sinan tanpa alasan. Menurut keputusan ini, tangan Muhammad Al-Fatih juga harus dipotong. Muhammad Al-Fatih terkejut dengan keputusan ini, tidak mengajukan banding. Namun, Atik Sinan menolak hukuman ini dan mencabut keluhannya. Oleh karena itu,
Hakim Hizir Bey menyatakan bahwa Atiq Sinan tidak bisa bekerja lagi dan memutuskan untuk memberikan uang sebanyak 10 koin setiap hari dari kas pemerintah kepada Atiq Sinan untuk mencukupi kehidupannya sampai dia meninggal. Muhammad Al-Fatih menerima keputusan ini dan memutuskan untuk membayar 20 koin setiap hari, menggandakan jumlah yang diusulkan. Kasus ini merupakan contoh penting yang menunjukkan sejauh mana keadilan dalam Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan Sultan pun tidak di atas hukum. Dialog yang diceritakan oleh Evliya Celebi adalah salah satu kisah yang paling umum diceritakan mengenai kasus antara arsitek Atiq Sinan dan Muhammad Al-Fatih. Meskipun tidak diketahui sejauh mana kebenaran dialog tersebut, kasus ini benar-benar terjadi dan merupakan contoh penting dari konsep keadilan dalam Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1766, Masjid Fatih benar-benar hancur akibat gempa. Keputusan dari arsitek Atiq Sinan untuk memotong kolom-kolomnya ternyata tepat dan mendukung. Masjid Fatih yang kita lihat hari ini dibangun kembali oleh arsitek Mehmet Tahir selama pemerintahan Sultan Mustafa III. Masjid Fatih hancur pada gempa tahun 1766. Sultan Mustafa III memutuskan untuk membangun kembali masjid tersebut dan menugaskan tugas ini kepada arsitek Mehmet Tahir dalam pembangunan kembali masjid mengikuti rencana arsitek Atiq Sinan. Namun, untuk membuat struktur masjid lebih tahan gempa, ia membuat beberapa perubahan. Contoh, dia menambah jumlah tiang dan membuat dasar masjid lebih kuat. Kejadian ini adalah potongan sejarah yang menarik yang menunjukkan konsep keadilan dan cara pemerintah Ottoman bertindak di hadapan ketidakadilan. Konsep keadilan Muhammad Al-Fatih tidak hanya terbatas pada penerbitan ferman, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan pribadinya. Kasus antara Atiq Sinan dan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu contoh terbaik dari konsep ini. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan padisa tidak di atas hukum dan bahwa semua orang setara di hadapan keadilan. Hakim Hizir Bey, dengan membatalkan keputusan Muhammad Al-Fatih, memastikan bahwa keadilan terpenuhi. Keadilan Muhammad Al-Fatih tidak hanya memengaruhi politik dalam negeri Kesultanan Ottoman, tetapi juga efektif dalam politik luar negeri. Muhammad Al-Fatih berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan beragam agama dan kepercayaan, yang sebagian besar didasarkan pada konsep keadilannya. Muhammad Al-Fatih, dengan keadilan yang diterapkannya, tidak hanya memengaruhi masa pemerintahannya, tetapi juga mewariskan nilai-nilai yang dapat dijadikan contoh untuk generasi mendatang. Konsep keadilan yang dimilikinya tetap menjadi nilai yang dapat dicontohkan hingga hari ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan YouTube channel saya dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.